Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan. Jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang kita hormati, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pengajian setelah sholat maghrib. Malam hari ini kajian kitab tafsir. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk mengikuti sholat berjamaah dan sekaligus mengikuti kajian ilmu malam hari ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ajaran agama Islam ini kita diselamatkan oleh Allah mulai di dunia ini sampai dengan nanti di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya' wal mursalin wal awliya' wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin. Summa ila jami' arwahi ulama'i hadhil Madinah Jombang wa man fataha hadzal masjid agung bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini akan saya bacakan ayat 20 kelanjutan dari pertemuan hari Ahad minggu kemarin dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Fa in hajjuka, maka jika mereka
orang-orang ahli kitab atau orang-orang kafir membantahmu Muhammad, fakul maka jawablah, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillah, saya berserah diri kepada Allah. Wa manittaba'an, dan begitu juga orang-orang yang mengikuti aku. Wa qul lil ladzina utul kitaba, dan katakan Muhammad kepada orang-orang yang diberi kitab, ay al yahud wan nasara wal ummiyina, yaitu mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wal ummiyina ayil ladzina la kitaba lahum wa hum musyrikul Arab, dan juga orang-orang yang tidak diberi kitab kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik negeri Arab. Aslamtum, katakan kepada mereka, apakah kalian telah masuk Islam? Fahal aslamtum ba'da an atakum minal bayyinati ma yujibul Islam. Setelah Muhammad engkau menyampaikan ajaran-ajaran yang telah aku sampaikan kepadamu dan kamu sampaikan kepada mereka, dan mereka telah mengetahui bukti-bukti kebenaran ajaran yang engkau sampaikan kepada mereka, maka apakah mereka mau beriman? Apakah mereka mau masuk Islam? Fa'in aslamu, maka jika mereka masuk Islam, wahai Muhammad, siapapun mereka itu, faqad ihtadau, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil fauzi wan najati fil akhirah, dengan hidayah ini mereka akan mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan keselamatan sampai dengan nanti di akhirat. Tapi wa in tawallau, jika mereka ini berpaling, tidak mau menerima atau mengikuti ajaran-ajaran yang telah engkau sampaikan berupa ajaran Islam ini kepada mereka, fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya kewajiban kamu adalah menyampaikan kepada mereka. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat 20 surat Ali Imran ini melanjutkan ayat sebelumnya, yaitu ayat 19, yang menjelaskan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang benar di sisi Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama Islam. Agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani, itu telah banyak dirubah ajaran-ajarannya oleh para pengikut-pengikut Yahudi dan para pengikut-pengikut Nasrani, sehingga banyak ajaran-ajaran dalam kitab yang diturunkan ini sudah tidak sesuai dengan yang semestinya. Oleh karena itu kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, yang diutus tidak hanya untuk kaum atau umat tertentu, tetapi Nabi Muhammad ini
diutus untuk semua umat. Mulai dari beliau diutus oleh Allah sampai dengan nanti hari kiamat. Karena beliau adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa agama Islam, maka hanya agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah, dan hanya agama Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam ini kepada seluruh umat, baik yang mereka sebelumnya telah diberikan kitab oleh Allah berupa kitab Taurat, yaitu kaum Yahudi, ataupun mereka yang telah diberikan kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, kepada kaum Nasrani, atau kepada yang belum pernah diberikan kitab sama sekali, yaitu orang-orang musyrik Arab atau orang-orang kafir Arab. Maka ketika agama Islam ini disampaikan kepada mereka dan telah ditunjukkan bukti-bukti kebenaran ajaran agama Islam, jadi Nabi Muhammad ini tidak sekali dua kali diuji oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini betul-betul Nabi utusan Allah. Jadi bukan pembohong, bukan pendusta. Tetapi meskipun setelah Nabi Muhammad ini mampu membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah, benar-benar Rasul Allah, bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani khususnya, mereka banyak yang tetap tidak percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa ajaran agama Islam ini ketika disampaikan kepada mereka. Bahkan banyak tipu daya dari mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini, untuk membuat jadi Nabi Muhammad ini tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah nabi, dirinya adalah rasul. Maka salah satu peristiwa yang mungkin pernah atau sering kita dengar, ini orang Yahudi ini nakal ya, jadi ngetes ya kepada Nabi Muhammad dengan diberi biji kurma. Ya, tapi biji kurma ini oleh orang Yahudi sebelumnya sudah direbus. Kemudian setelah direbus itu dibawa kepada Nabi Muhammad dan diserahkan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kalau engkau mampu menanam biji kurma ini dan tumbuh, maka saya akan percaya bahwa kamu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Ini memang sengaja ya, karena orang Yahudi tadi yakin bahwa enggak mungkin biji kurma yang diberikan itu kemudian nanti akan bisa tumbuh karena sudah direbus. Tapi karena Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, maka tes dari orang Yahudi ini kemudian betul-betul dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sudah tahu kalau biji kurma itu sudah direbus oleh orang Yahudi tadi, maka tidak mungkin bisa tumbuh karena diberitahu oleh malaikat Jibril. Maka kemudian Nabi Muhammad membuktikan kepada orang Yahudi itu bahwa biji kurma ini akan bisa tumbuh karena yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Muhammad, yang mengangkat Muhammad menjadi
menjadi rasul. Maka kemudian betul-betul biji kurma itu tumbuh. Tapi meskipun begitu, orang Yahudi tetap tidak percaya bahwa Nabi Muhammad ini adalah betul-betul utusan Allah. Nah, tidak percayanya orang Yahudi, orang Nasrani kemarin dijelaskan bahwa bukan berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini tidak benar. Jadi tidak percayanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada Nabi Muhammad dan ajaran Islam ini karena mereka ada rasa dengki, ada rasa iri, hasud. Ya, karena mereka sebenarnya sangat menginginkan Nabi yang diangkat pada akhir zaman, yang disebut sebagai Nabi terbaik, pimpinannya para Nabi, para Rasul itu diangkat dari golongan mereka, yaitu dari Bani Israel. Tetapi kemudian Allah tidak mengangkat Nabi terakhir ini dari golongan mereka, tetapi diangkat dari suku Quraisy. Ini yang menjadikan mereka kemudian iri, dengki, dan kemudian tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini berupa ajaran Islam, meskipun mereka tahu bahwa ajaran agama Islam ini adalah agama yang benar. Ini mudah-mudahan kita tidak ada rasa hasud di dalam diri kita, tidak ada rasa iri di dalam diri kita ya, meskipun Allah tidak mengangkat Nabi terakhir itu dari orang Indonesia, ya, kita tidak iri, kita tidak dengki, tapi tetap kita menerima, percaya bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad kemudian diberi motivasi oleh Allah. Diberitahukan kepada Nabi Muhammad, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Jadi dibekali oleh Allah agar Nabi Muhammad ini dalam menyampaikan dakwah itu tidak takut, dalam menyampaikan dakwah itu tidak minder. Maka salah satu pembekalan dari Allah ini adalah ketika nanti Muhammad ada orang-orang yang mendengar dakwahmu dari orang-orang Yahudi atau dari orang-orang Nasrani atau dari orang-orang kafir Makkah, orang-orang kafir Arab, mereka membantahmu, jadi tidak menerima dakwahmu. Ketika kamu mengajak mereka masuk Islam itu, kamu nggak usah khawatir. Cukup katakan kepada mereka, fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Nah, awake dhewe niki para bapak, para ibu niki diperintahkan, dianjurkan untuk niru. Jadi nasihat-nasihat dari Allah kepada Nabi Muhammad ini juga kita praktekkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengajak kepada orang yang belum mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, atau untuk ikut menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu ada kewajiban bagi kita untuk melanjutkan tugas misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena itu kemudian kita ini disebut sebagai umat yang khairu ummah. Kita ini disebut sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Tapi terbaiknya di situ ada terusannya. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Tapi ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak umat manusia itu untuk melakukan kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Wa tanhauna 'anil munkari, dan kamu juga berusaha untuk mencegah mereka
umat manusia ini dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka ini tugas kita. Dan karena itu ketika kita menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam ini kepada siapapun yang kita ajak, maka kita juga tidak boleh merasa takut, tidak boleh merasa minder. Bahkan ketika mereka ini menolak atau membantah. Jadi kita ini kadang-kadang ketika ngajak baik kepada orang lain itu ya tidak mesti kemudian diterima dengan baik. Ya tidak jarang kita kadang-kadang mengajak baik kepada orang itu malah justru salah paham. Malah kita ini disalah-salahkan atau kita ini juga dibantah. Nah, ketika kita mendengar yang seperti itu, maka sikap kita seperti sikap yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu mengatakan kepada mereka, Inni aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Ya sudah, kalau begitu saya berserah diri kepada Allah, dan begitu juga orang-orang yang mau mengikuti saya. Jadi artinya semuanya kita serahkan kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada hambanya ini. Kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan, sementara yang memberikan hidayah itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun yang memberikan hidayah itu Allah, bukan berarti kemudian ketika ada hamba Allah yang tidak diberi hidayah itu yang salah adalah Allah. Ya, mungkin kita sering mungkin mendengar orang-orang yang mengatakan ya, setengah menyalahkan Allah. Ini Allah membuat surga, Allah membuat neraka. Ini surga disiapkan untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Sementara neraka ini disiapkan untuk orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Padahal yang membuat taat kepada Allah itu ya Allah, yang memberi hidayah kepada Allah itu ya Allah. Dan yang tidak memberi hidayah itu adalah Allah. Kalau Allah tidak memberi hidayah, kemudian hambanya ini disiksa di neraka. Ini yang salah sebenarnya bukan hambanya. Wong hamba itu tidak berkuasa untuk memberi hidayah dirinya sendiri, tapi yang memberi hidayah itu adalah Allah. Ini adalah paham kelompok Jabariyah namanya. Kita jangan terjebak dengan aliran-aliran ya faham Jabariyah. Jadi manusia itu seolah-olah tidak punya pilihan sama sekali. Jadi semuanya adalah apa kata Allah. Padahal dalam ajaran kelompok Islam yang kita ikuti, yaitu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini manusia memiliki peran. Jadi manusia memiliki peran dan Allah yang menentukan. Jadi ada istilah al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Jadi manusia ini hanya bisa berusaha, tetapi yang menentukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa manusia ini tetap ada peluang jadi untuk berusaha. Maka setelah berusaha itulah yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ayat yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sampai dengan suatu kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Jadi ini tengah-tengah antara jadi faham atau aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Jadi bahwa manusia ini punya pilihan, sekalipun yang menentukan pada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dijelaskan di dalam penutup ayat ini tadi, ayat 20.
yaitu ayat wallahu basirum bil ibad. Jadi ai alimun biman yu'minu wa biman la yu'minu fayujazi kullan minhum bi amalihi. Di dalam kitab tafsir yang lain dijelaskan bahwa wallahu basirum bil ibad itu Allah lebih tahu mana hamba-hamba yang berhak diberi hidayah dan mana hamba-hamba yang tidak layak untuk diberi hidayah karena perbuatan mereka sendiri. Jadi artinya hidayah Allah itu juga tidak mutlak jadi hak prerogatif Allah, tetapi hidayah Allah itu juga ada pilihan dari hambanya, apakah dia menghendaki untuk mendapatkan hidayah dari Allah atau justru menghendaki jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tergantung dari sikap manusia itu sendiri, sehingga Allah Maha melihat. Jadi kepada hambanya ini siapa di antara mereka ini yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak untuk tidak mendapatkan hidayah. Maka kalau kita sering mendengar misalnya ucapan orang-orang yang apa istilahnya membenarkan ya perbuatannya yang salah, itu sebenarnya juga nggak boleh ya begitu ya. Misalnya kita ajak sampean ini usianya sudah hampir tua loh sampean ini, tapi kok sampean ini masih belum siap-siap untuk mengumpulkan bekal nanti ketika sudah kembali kepada Allah. Sampean ini yang diurusi setiap hari kok hanya dunia saja. Apakah enggak menyesal nanti ketika sampean kembali kepada Allah itu sampean belum punya bekal apa-apa untuk hidup di sana? Ini kadang-kadang untuk membenarkan ya kondisinya yang seperti itu, jawabnya kadang-kadang yang disalahkan Allah. Ya mungkin sekarang saya belum dapat hidayah dari Allah. Nah, nanti kalau sudah dapat hidayah kan saya pasti akan mengerjakan ya perintah-perintah Allah itu, nggak usah disuruh pun saya akan mengerjakan. Kalau sudah dapat hidayah dari Allah, berarti sekarang saya belum dapat hidayah dari Allah. Ya enak temenan ya. Jadi seolah-olah itu menyalahkan Allah. Maka redaksi ayat wallahu basirum bil ibad ini oleh para ulama kemudian dijelaskan bahwa betul Allah yang memberikan hidayah. Tetapi Allah memberi hidayah ini juga melihat apa yang sudah dilakukan oleh hambanya tersebut. Sehingga hamba itu sudah layak untuk diberikan hidayah dan hamba itu misalnya belum layak untuk diberikan hidayah. Jadi sama-sama punya peran. Jadi kita berusaha, maka Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad juga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang-orang yang didakwai ya. Untuk orang-orang yang diajak masuk Islam itu. Jadi dibekali apa? Fa in aslamu faqad hitadau. Muhammad, jika mereka dengan dakwahmu, dengan ajakanmu, kemudian mereka ini mau masuk Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in tawallau, jika mereka berpaling, ya, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah putus asa. Fa innama alaikal bala, karena kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Jadi yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita semuanya yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menerima jadi ajaran agama Islam ini sebagai agama kita, dan ajaran-ajarannya telah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita memahami ayat ini, maka
kita orang-orang yang telah menyatakan diri masuk Islam itu adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah lah yang hidupnya akan diselamatkan oleh Allah. Jadi nanti di dalam ayat 21 akan dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah itu tidak hanya rugi dunia, tidak hanya rugi akhirat, tapi juga rugi dunia juga. Nanti akan kita jelaskan pada ayat 21. Jadi orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Maka kemarin sudah kita jelaskan bagaimana ketika Nabi Muhammad ini biasa dilayani oleh seorang pemuda, tapi pemuda ini anak dari orang Yahudi, belum masuk Islam, tapi setiap hari melayani Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad mau wudhu, disiapkan air wudhunya oleh pemuda Yahudi ini. Bahkan sandalnya Nabi Muhammad ini juga disiapkan oleh pemuda Yahudi ini ketika Nabi Muhammad membutuhkan untuk ya pergi kemanapun. Ini yang menyiapkan sandalnya itu adalah pemuda Yahudi ini. Sampai suatu ketika kemudian pemuda ini sakit, dan ketika sakit itu sudah mendekati meninggal dunia, kemudian dituntun oleh Nabi Muhammad untuk membaca syahadat, meskipun orang tuanya ikut menunggu ya putranya yang sedang sakit, sedang sakaratul maut itu. Maka si pemuda ini ketika dituntun untuk membaca syahadat kemudian memandangi orang tuanya, dan orang tuanya mengangguk tanda menyetujui bahwa anaknya ini bisa menirukan syahadat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad itu. Dan kemudian akhirnya si pemuda ini mengucapkan kalimat syahadat dalam detik-detik terakhir ketika sebelum dicabut nyawanya itu. Maka kemudian apa yang diucapkan oleh Nabi? Beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi akhrajahu bi min adzabin nar. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan pemuda ini dengan berkat dia menirukan syahadat yang telah aku ajarkan kepadanya, mengeluarkan dari min adzabin nar, dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis riwayatnya Imam Muslim, dan hadisnya ini adalah hadis sahih. Anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya. Ya, sama dengan demi Allah. Jadi walladzi nafsi biyadihi itu sama dengan demi Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidak seorang pun dari umat ini, apakah dia itu orang Yahudi atau orang Nasrani atau yang lainnya, wa mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dan belum beriman kepadaku, belum percaya, belum masuk Islam, illa kana min ahlin nar, kecuali dia adalah ahli neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah, setelah diutusnya Nabi Muhammad ini, kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah ini. Mudah-mudahan kita semuanya
diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.